Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali Anda bersama kami dalam program editorial pagi. Dan secara khusus hari ini kita masih dalam rangkaian kegiatan dialog bersama DP3 AP2KB. Dan hari ini ada dua orang narasumber berbeda tentunya yang kami hadirkan pada pagi hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Dani HSSkom. Beliau adalah Lurah Gunung Lingkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak Lurah? Alhamdulillah Sehat ya. Terima kasih Pak Lurah sudah berkenan hadir di dialog kita pada pagi hari ini. Tentunya banyak hal yang kita nanti akan perbincangkan dan kita akan mengedukasi masyarakat dan juga pemirsa di luar sana, Pak Lurah. Siap. Terima kasih. Dan juga di sebelah beliau ada Bapak Muhammad Fauzan Ridwan, CDO, Community Development Officer Pertamina Patraniaga FT Tarakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya, sehat ya. Baik, dua orang narasumber sudah hadir hari ini. Tentunya kita akan banyak membahas terkait dengan permasalahan stunting. Yang ini cukup sebuah masalah yang tentunya menasional, tidak terkecuali juga di Kota Tarakan. Stunting ini juga jadi permasalahan besar dan tentunya kita butuh keterlibatan berbagai pihak. Dalam hal ini kita sudah menghadirkan Pak Lurah Gunung Lingkas yang sudah punya program khusus istilahnya Gunting. Gunung Lingkas anti stunting begitu. Boleh dijelaskan dulu Pak Lurah, ini luar biasa di program. Mungkin program Gunting ini memang lahirnya memang khusus memang untuk karena permasalahan stunting khususnya di Kelurahan Gunung Lingkas. Jadi ini sebenarnya hasil kolaborasi kita dengan Pertamina khususnya Patraniaga. Waktu awalnya itu memang begitu rilis kita di tahun setelah COVID itu rilis kasus stunting, sebenarnya kita juga masih buta informasi stunting itu. Nah, cuman kita gali informasi begitu terus alhamdulillahnya ada CSR yang mau masuk, kita menawari program stunting itu akhirnya gayung bersambut. Gayung bersambut akhirnya kita inisiasi terbentuklah nama Gunting itu, Gunung Lingkas anti stunting. Iya. Bagaimana kalau tantangan secara spesifik mungkin di kawasan Gunung Lingkas, apakah memang begitu banyak disinyalir banyak keluarga yang mungkin memiliki anggota keluarga yang stunting atau seperti apa Pak Lurah? Memang awal rilis itu sebenarnya kami di angka 82 kasus. 82 kasus? Ya, 82 kasus. Karena itu kan memang setelah COVID kan memang semua aktivitas kesehatan itu kan tidak buka, terutama posyandu. Nah, pengukuran anak-anak di posyandu itu memang minim kan. Akhirnya hanya kader itu by phone, nelpon kira-kira tinggi badannya seberapa gitu. Akhirnya mungkin karena pengetahuan yang minim, mungkin dari keluarga akhirnya ngirim kan mungkin pakai ukuran seadanya mungkin dan kurang efektif juga mungkin ya. Kan, dikirim, jadi data itu ternyata imbasnya luar biasa gitu. Nah, begitu angka rilis pertama 82 kasus itu coba kita tracking terus ke masyarakat, akhirnya sampai turun ke 62 kita coba sudah kolaborasi dengan CSR itu, bekerja sama dengan Puskesmas Gunung Lingkas, akhirnya kita pengukuran ulang serentak hari itu. Nah, begitu pengukuran ulang serentak, alhamdulillahnya kita ternyata yang stunting itu ternyata 44 kasus. 44 kasus. Nah, mulai dari 44 itulah kami itu jalan terus sampai sekarang. Luar biasa, ini Pak Lurahnya luar biasa ini. Tapi yang jelas angka 44 ini tadi kita yakini akan bisa terus turun secara signifikan karena begitu banyak program-program anti stunting yang saat ini tengah digencarkan oleh pemerintah daerah ya lewat DP3 AP2KB tentunya. Mudah-mudahan ini angka ini akan terus turun secara sistematis lah begitu ya Pak Lurah ya. Itu Mas Bayu, kami di angka 44 itu startnya kan di tahun 2022. Nah, sekarang tuh alhamdulillah kita sudah di angka di 18 kasus. 18 kasus ya, ini sudah suksesi jauh, ya. Luar biasa. Dan ini tentunya sinergitas antara berbagai pihak tentunya juga ikut andil dan berperan aktif begitu. Sangat berperan aktif. Baik, saya ke Mas Fauzan. Mas Fauzan, bagaimana awalnya nih pada akhirnya menerima tawaran untuk menjalankan program Gunting ini gitu? Ya, jadi sebenarnya Pertamina sendiri kan punya program atau tanggung jawab sosial lingkungan. Betul, dalam bentuk CSR itu tadi ya. Betul, jadi kita memang perusahaan itu harus bertanggung jawab terhadap apapun, peka lah terhadap masyarakat gitu. Kebetulan Gunung Lingkas sendiri menjadi salah satu ring 1 dari Pertamina Fuel Terminal Tarakan. Jadinya kita mencoba untuk bekerja sama dengan wilayah sekitar terdekat gitu. Nah,
pada dasarnya sebenarnya program CSR itu menyasar ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat, entah itu aspeknya sosial, lingkungan, kesehatan gitu. Jadi kita mencoba untuk mengakselerasikan penurunan stunting itu tadi dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Pada dasar kita memang fokusnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat gitu. Karena seperti kita tahu ya, ekonomi itu biasanya menjadi poros utama untuk kesejahteraan masyarakat, baik di sosialnya gitu. Nah, jadi ketika misalkan harapannya ketika ekonominya sudah naik, sudah kita kembangkan, kesehatan dan sosialnya juga ikut berkembang. Akan ikut juga, ikut serta begitu. Baik, mungkin secara sistem begitu, apa persyaratan-persyaratan yang mungkin diberlakukan untuk bisa membantu dalam program tersebut? Sebenarnya secara sistem sendiri kita kan tetap ada ikut kayak misalkan musrembang dengan kelurahan atau dengan kecamatan gitu ya. Kita mencoba untuk memapping dulu gitu kan permasalahan-permasalahan apa yang ada di sekitar dan yang mana yang lebih urgent begitu. Karena konsep CSR sekarang ini sudah tidak yang tidak terlalu charity lah bahasa mungkin. Kalau dulu kan kita kenal bangun sekolah yang satu kali ini sudah selesai. Tapi untuk saat ini kita lebih ke arah pemberdayaan. Jadi kita punya program minimal 3 tahun, maksimal 5 tahun dengan evaluasi tiap tahunnya. Gitu. Dan berkelanjutan. Dan berkelanjutan. Yang penting kita sustainability-nya itu yang kita kejar. Gitu. Baik. Ini luar biasa. Artinya mungkin di awal Pak Lurah melihat ini sebuah program yang cukup luar biasa sebenarnya untuk kesejahteraan masyarakat begitu. Kenapa pada akhirnya tujuannya ke arah Pertamina waktu itu? Apakah karena mungkin yang dijelaskan tadi Mas Fauzan karena daerah Gunung Lingkas ini termasuk ring 1 nih gitu? Seperti apa Pak Lurah? Ya memang awalnya itu memang ada tawaran memang dari Pertamina. Sebenarnya memang tidak spesifik menyasar ke kegiatan gunting ini sebenarnya. Memang ke peningkatan ekonomi kalau tidak salah hari itu memang kita ditawarkan. Akhirnya kami mencoba menawarkan program gunting ini dengan berbagai pertimbangan. Nah terus nanti kita ketemunya di titik mana ternyata akhirnya mereka karena harus ada sisi peningkatan ekonomi masyarakatnya, jadi makanya akhirnya terbentuklah juga KUB di program gunting itu, kelompok usaha bersama yang anggotanya dari ibu-ibu kader Posyandu. Baik. Jadi sekarang itu program guntingnya itu alhamdulillah juga program ekonomi masyarakatnya juga jalan. Ikut masuk juga. Jadi hanya dari penurunan stunting itu program ekonomi kerakyatannya juga tumbuh gitu. Nah, jadi makanya akhirnya terbentuk juga KUB, dan di KUB itu memang kita kemarin inisiasi buat satu produk makanan PMT namanya. Makanan PMT itu yang dari nugget sehat. Ya, jadi untuk nugget sehat yang kita berikan selama sudah kurang lebih 3 tahun ini kita berikan gratis di Posyandu. Di Posyandu gratis dapat nugget semuanya begitu. Wah, luar biasa. Jadi program CSR-nya sejalan dengan program-program yang diberlakukan di Pertamina tentunya. Baik, Pak Lurah, kemudian kalau kita melihat tadi dari 44 sampai sekarang menjadi 18 kasus, apakah kira-kira memang ke depan masih disorot ada kejadian atau kasus-kasus baru begitu di tahun 2025 ini? Nah, kami tuh sebenarnya memang selalu berupaya mulai dari kasus 44 itu dari tahun 2022 itu memang harapan kami tidak tumbuh kasus baru. Nah, ini kalau selalu tumbuh kasus baru artinya program ini tidak pernah tidak akan pernah berhenti begitu. Tidak selesai. Nah, harapan kami ini selalu kami intervensi selalu baik dari sisi sensitif maupun spesifik. Jadi penanganan stunting itu kan memang ada 2 penanganan kan, ada sensitif dan spesifiknya. Nah, alhamdulillahnya begitu kerjasama dengan CSR-nya itu jalan di dua program ini. Di spesifiknya juga jalan, di sensitifnya juga jalan. Nah, kalau yang sensitifnya tadi itu berbicara masalah nugget sehat. Nah, kalau yang spesifiknya kami juga karena di Kelurahan Gunung Lingkas itu ada 2 wilayah yang pesisir. Nah, itu memang kasus stuntingnya juga tinggi di situ. Akhirnya memang kita ada inovasi juga di 2 RT itu. Jadi yang selama ini sanitasinya buruk di wilayah itu yang mohon maaf. Lebih tepatnya spesifik di RT mana? Di RT 14 dan 15. 14 dan 15 14 dan 15 itu karena daerah pesisir pasang surut. Jadi mohon maaf banyak kan masyarakatnya yang tidak ada safety tank. Nah, itu juga timbul masalah baru kan. Jadi akhirnya kami
selama 2 tahun ini juga ada inovasi baru di situ, terutama untuk sanitasinya ada dari tahun lalu kita buat pipa berisi itu semacam safety tank. Tahun ini juga kita kembangkan lagi dari pipa berisi itu menjadi drum biru. Jadi ada 2 inovasi sudah terlahir dari program Gunting itu. Jadi memang betul-betul ya program CSR dari Pertamina ini betul-betul tepat sasaran begitu ya. Jadi memang, dan saya yakin juga teman-teman dari Pertamina tentunya ada ada tim juga yang melakukan riset di lapangan begitu terkait dengan itu tadi tepat atau tidak tepat sasaran atau tidak bantuan yang diberikan begitu. Apa yang dilakukan Pertamina dalam melakukan riset di lapangan dan lain sebagainya? Yang diturunkan berapa banyak tim? Oke, sebenarnya kalau misalkan dibilang timnya itu kita ada 1 tim gitu kan. Cuman kalau untuk kayak riset segala macam gitu kita selalu mengandalkan pihak ketiga supaya lebih objektif gitu kan. Oke, baik. Jadi kayak misal kegiatan kita di awal itu ada social mapping tadi. Jadi kita memapping apa permasalahan sosialnya. Lalu untuk setiap tahunnya kita ada namanya riset untuk IKM, indeks kepuasan masyarakat. Jadi kita mencoba untuk mendata kira-kira sampai mana tingkat kepuasan masyarakat itu terhadap program-program yang kita jalankan supaya tadi programnya tepat sasaran, tidak lari dari tujuan awal kita gitu kan. Karena kita juga berpedoman pada Renstra, rencana strategis 5 tahun program gitu. Nah, jadinya kegiatan-kegiatan itu sebenarnya sudah terpetakan dari awal program, tinggal kita mencocokkan apakah ini sesuai relate dengan tahun berjalan atau tidak. Baik, jadi data sudah lengkap semua ya untuk bisa dipelajari begitu ya. Betul. Artinya kalau untuk CSR program stunting sendiri, apakah memang spesifik hanya di Kelurahan Gunung Lingkas kah atau ada lagi daerah lain? Ya, seperti yang kita bilang tadi ya, CSR Pertamina itu sifatnya adalah pemberdayaan. Memang kita menyasar bahasa ini mungkin ya kita mencoba untuk fokus ke 1 titik dulu supaya dia terentaskan, baru nanti kita bikin replikasinya di tempat lain begitu ya. Jadi ketika misalkan 1 ini sudah selesai baru kita berpindah ke lokasi. Mungkin tidak banyak tapi kita fokus gitu. Iya, betul. Baik, ini Pak Lurah bisa jadi pilot project juga nih ya daerah kawasan Gunung Lingkas, karena melihat bagaimana penurunannya cukup signifikan loh dari 44 jadi 18, dan harapannya sekali lagi mudah-mudahan tidak ada kasus baru. Mudah-mudahan nanti Gunung Lingkas juga zero stunting. Zero stunting itu harapan kita bersama. Wah, luar biasa. Baik, Pak Lurah, ini secara bantuan yang diberikan dalam CSR ini apakah secara spesifik mohon maaf fresh money kah, atau ada juga program produk-produk nutrisi misalnya yang diberikan oleh Pertamina dalam bentuk seperti apa? Yang diberikan selama ini dari CSR itu sebenarnya memang dalam bentuk kegiatan ya. Akhirnya memang dari kami sebenarnya beserta tim dari Dinas DP3 KB itu bekerja sama. Kebetulan di Gunung Lingkas itu ada Mbak Indri yang PKB-nya kan. Nah, di situ akhirnya kita coba beberapa pihak itu kita libatkan untuk menyusun rencana kerja sebenarnya. Baik. Kira-kira ke depan ini kita mau apain. Nah, setelah itu baru kita ajukan ke CSR. Nah, CSR itu dari situ timbul ada pertimbangan program ini jalan-jalan. Alhamdulillah seperti itu. Baik, sejalan dengan apa yang tadi saya tanyakan ke Pak Lurah, Mas Fauzan, bagaimana bantuan seperti apa yang diberikan untuk program-program ini? Oke, berarti konkretnya adalah bantuannya sesuai dengan kebutuhan kelurahan gitu. Nah, jadi misalkan kita kayak tadi program sanitasi itu kan, berarti kita mencoba untuk kita nggak kasih fresh money ya, tapi kita mencoba mendanai untuk kebutuhan sanitasi itu berapa. Nanti tinggal supaya tidak ada pelencengan kalau kita quote on quote-nya gitu. Jadi kita juga mencoba meminimalisir terhadap hal-hal seperti itu. Betul. Karena kan kita kayak PMT itu juga itu kita mencoba untuk mendorong wirausaha berbasis kadar posyandu itu untuk memproduksi nugget yang akan diberikan kepada orang tua yang datang ke posyandu. Kita langsung ada yang fresh money, ada yang tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan ya. Baik, Pak Lurah, ini kalau sejalan tadi dengan apa yang dijelaskan Mas Fauzan terkait dengan akuntabilitas, kemudian transparansi bantuan-bantuan tersebut, apa yang dilakukan kelurahan?
Yang kami lakukan selama ini memang dari kegiatan-kegiatan itu sebenarnya memang karena sudah terprogram dari awal, jadi harapan kami sebenarnya memang ke depannya itu kami juga tidak hanya penerima manfaat sebenarnya. Dan sebenarnya kami juga penerima manfaat itu sebenarnya harapannya kan hanya lewat kami saja kan sebenarnya yang mendapatkan manfaatnya langsung kan ke masyarakatnya. Jadi kami hanya membantu masyarakat dalam hal ini di kelurahan itu hanya untuk program, terus menyusun programnya supaya lebih tepat sasaran, terus berkonsultasi dengan beberapa pihak supaya apa yang kami usulkan ke CSR itu tidak sia-sia. Betul, gitu. Betul. Baik, Pak Lurah, terkait dengan mungkin evaluasi juga ya program ini selama berjalannya program ini tentunya juga ada evaluasi yang dilakukan dari kendala-kendala yang ditemukan di lapangan begitu. Kalau kita bicara kendala-kendala apa yang dihadapi pada saat program ini berjalan? Kalau menurut kami ya kendala sejauh ini sebenarnya hampir minim sih sebenarnya kendalanya. Hanya saja mungkin kendalanya ke mengedukasi masyarakatnya yang kami butuh effort lebih sebenarnya. Dan alhamdulillahnya sekarang memang lahir kan dari BKKBN juga ada program genting kan. Program genting itu juga harapan kami nanti langsung menyasar ke orang tua asuhan. Nah, memang kendala kami sekarang ini kan kalau dilihat kami khususnya di Kelurahan Gunung Lingkas itu selama beberapa tahun ini kan bantuannya sudah cukup luar biasa sebenarnya dari CSR itu. Hanya saja memang penurunannya kan harapan kami itu di tahun terakhir CSR itu sebenarnya kami juga sudah zero stunting. Nah, cuma karena kami masih berkutat di angka 18 kasus itu, artinya mungkin kami sudah melakukan evaluasi. Ternyata kemungkinan dari pola asuh orang tuanya yang belum maksimal. Jadi mungkin kami ke depannya memang mencoba untuk menyasar ke orang tuanya mungkin supaya mereka lebih paham, lebih aware kepada anak-anaknya. Cara pengasuhnya mungkin agak berbeda dengan anak-anak lain karena ini kasus stunting. Jadi itu yang kami lakukan sekarang ini mengedukasi ke orang tuanya. Terus ke ibu-ibu yang hamil juga khususnya yang resti, yang resiko tinggi supaya begitu anaknya lahir supaya tidak ada kasus baru. Iya, betul-betul. Jadi memang sosialisasi dan edukasi gencar terus dilakukan. Mungkin dari sejak Catin ya, jadi calon pengantin. Masih begitu aturannya Pak Lurah ya? Kalau kita dulu menikah kan harus ke kelurahan dulu, dapat pengarahan dan lain sebagainya, masih begitu? Seperti itu. Bahkan justru lebih enten, bahkan sekarang itu dari program BKKBN sudah juga bekerja sama dengan KUA kayak jadi supaya tetap jalan mengedukasi Catin itu supaya misalnya nanti kedepannya bagaimana langkah-langkahnya itu sudah jalan. Baik, ini kalau kita ngomong masalah sosialisasi dan edukasi, mohon maaf, mohon izin saya harus bilang bahwa tentunya masyarakat punya tingkatan-tingkatan intelijensi ya, artinya menerima edukasi tersebut memang pasti beragam-ragam caranya begitu. Secara spesifik adakah di kelurahan kita di Kelurahan Gunung Lingkas tim yang memang khusus untuk bisa melakukan sosialisasi dengan baik gitu, kemudian yang public speakingnya memang oke begitu. Apakah ada selain dari BKKBN tentunya? Alhamdulillah kan kita selama kasus stunting itu akhirnya terbentuk juga TPK kan, tim pendamping keluarga. Itu tim pendamping keluarga juga sudah dibentuk ya? Sudah dibentuk, itu pun memang programnya juga dari BKKBN. Nah akhirnya TPK itu yang akhirnya gencar memang yang mendampingi keluarga untuk mengedukasi keluarga. Ya, menurut kami sih sebenarnya sudah maksimal, tinggal mungkin betul kata Mas Bayu, memang ada penerimaan dari masyarakat yang berbeda-beda, mungkin nangkapnya ini, mungkin ini. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terbentuk TPK, harapan kami memang selalu TPK ini kan selalu hampir tiap bulan kan ada aktivitas, bahkan selalu mengedukasi keluarga yang khususnya yang stunting. Baik, nih mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Lurah ya semuanya bisa kendala-kendalanya bisa tersolusi dengan baik. Dan ini terbukti penurunan yang cukup signifikan dan tentunya kita harapannya nanti zero stunting bisa hadir di Kelurahan Gunung Lingkas begitu Pak ya. Bahkan bisa jadi pilot project untuk daerah-daerah lain. Baik, Pak Lurah, Mas Fauzan, kita akan jeda dulu sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Dan untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.
Baik pemirsa, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di program editorial pagi. Tentunya saya masih menghadirkan dua orang narasumber pada pagi hari ini. Ada Bapak Dhani HS Heskom, Lurah Gunung Lingkas, dan juga Bapak Muhammad Fauzan Ridwan, CDO atau Community Development Officer Pertamina Patra Niaga FT Tarakan. Baik, Pak Lurah, Mas Fauzan, kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Mungkin saya ke Pak Lurah, Bung Duta, terkait dengan korelasi tadi program guntingnya masyarakat Gunung Lingkas begitu, tentunya juga dengan program pemerintah lainnya terkait genting. Nah ini bagaimana, seperti apa mengkorelasikan dua program penting ini untuk bisa mengatasi stunting di Kota Tarakan, Pak Lurah? Ya kami karena mungkin sejauh ini komunikasi kami dengan OPD khususnya mungkin OPD KB sebenarnya sudah sangat intens gitu. Jadi hadirnya program gunting dan genting sebenarnya kami tidak masalah sebenarnya, bahkan sudah sejauh ini kami alhamdulillah sepertinya sudah berjalan seiring gitu. Jadi kolaborasi ini memang tentu satu hal yang positif. Harapannya kami memang di kelurahan, khususnya di Kelurahan Gunung Lingkas nanti setelah dua program ini jalan sebenarnya memang kami jadi zero stunting. Itu harapan besar ya Pak ya. Jadi dua program ini artinya bisa dijalankan secara bersamaan karena masih beririsan begitu. Artinya program pemerintah pun juga akan terus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Pak Lurah ya. Mas Fauzan, terkait dengan karena ini program sudah berjalan, evaluasi apa yang saat ini dilakukan khususnya untuk tim CDO ya, setelah program ini berjalan bagaimana? Apa yang bisa dievaluasi terkait hal tersebut? Mungkin sesuai dengan apa yang diomongin Pak Lurah tadi ya, kita masih berkutat di angka 18 itu begitu. Jadi di tahun ini kita mencoba untuk fokus ke arah remaja. Jadi kita mencoba untuk mengedukasi remaja-remaja di wilayah Gunung Lingkas. Melakukan sosialisasi juga. Betul. Jadi kita coba kalau misalkan tadi genting menyasar ke pola asuh dari orang tua begitu kan. Kita mencoba untuk intervensi ke arah pemudanya. Gitu. Kita mencoba untuk mengenalkan terkait dengan edukasi kesehatan, terkait gizi segala macam yang berkaitan dengan stunting. Harapannya sebenarnya sama goalsnya kita sama, tetap zero stunting. Mungkin kita lebih ke arah pemudanya. Antusiasnya bagaimana, Mas Fauzan? Untuk saat ini lumayan tinggi ya, karena memang anak-anak Gen Z ini kan perlu apa ya bahasanya, kita perlu metode khusus begitu ya. Buat berbeda dengan kita dulu Pak Lurah ya. Agak sedikit spesifik nih caranya kita memberikan sosialisasi gitu. Jadi kita memang agak sebenarnya jadi masalah yang seru lah gitu untuk kita solve gitu. Jadi kita mencoba untuk menyasar anak-anak Gen Z yang apalagi sekarang mereka benar-benar gadget banget. Mereka kan ibaratnya mungkin informasinya cepat banget nih dapat. Betul. Nah, nggak boleh salah-salah nih caranya ya. Betul. Jadi kayaknya kita mainnya di arah IT-nya gitu kan. Kita mencoba untuk bermain di sana untuk edukasi anak-anak Gen Z yang ada di Gunung Lingkas. Baik. Dan ini kan yang paling spesifik sebenarnya pemudi-pemudinya ya. Betul. Ya, karena mereka nanti yang akan dalam proses kehamilan, melahirkan anak-anak yang sehat tentunya harapan kita. Dan tentunya pendekatan-pendekatan secara spesifik dan strategi-strategi yang bagus untuk kaum-kaum Gen Z ini juga perlu dilaksanakan begitu. Ada tim khusus kan memang? Ya, jadi kita dengan kelurahan mencoba buat mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik. Seperti apa misalnya Mas Fauzan? Kalau kemarin kita mencoba untuk workshop begitu kan kepada anak-anak PIKR begitu. Jadi kita adakan games-games menarik gitu kan kepada mereka terkait edukasi itu gitu. Nanti kita juga masih developing begitu kan, masih berjalan di tengah tahun. Masih ada kegiatan-kegiatan yang lebih seru lagi lah. Gitu. Pastinya akan terus ya. Kita kenal banget Pertamina punya banyak sekali program-program untuk generasi-generasi Gen Z khususnya. Anda termasuk Gen Z juga? Ya, saya termasuk Gen Z ya. Gen Z awal ya. Akan jauh lebih mudah Pak Lurah ya untuk bisa berkomunikasi dengan sesama Gen Z. Sementara kalau kita generasi boomer ini agak biasanya tekstual ya Pak ya. Apalagi kalau Pak Lurah gitu ya menghimbau anak-anak muda ini agak sulit. Bagaimana caranya menggerakkan hati mereka untuk bisa mengikuti program-program yang sudah disiapkan oleh Pertamina ini Pak Lurah? Ya ini mungkin bagian dari tantangan tersendiri di kelurahan. Betul. Memang khususnya anak-anak Gen Z ini kan memang pola ininya kan sudah berubah jauh dari pola-pola kita dulu mungkin. Nah terus mereka sudah
Ya itu kalau kita bilang mereka sudah sangat gadget sekali Gadget kan, banget. sudah bahkan informasi ini kita sampaikan mereka sudah bisa Iya, nyari sendiri betul. sebenarnya Sudah ini bisa apa, mengakses sudah berbagai mengakses informasi. sendiri Betul. informasi. Mhm. Dan ini memang kami perlu kiat-kiat khusus, memang sebenarnya ada beberapa hal mungkin yang sudah kita omongin sama dengan OPD kami, Iya. khususnya PKB-nya di kelurahan itu, supaya misalnya lebih bisa diterima ke anak-anak Gen Z. Betul, betul. Jadi luar biasa memang anak-anak generasi Z ya. Tapi juga untungnya juga Pertamina juga punya SDM yang dari generasi Gen Z yang juga seperti Mas Fauzan tentunya juga bisa memberikan berbagai program-program menarik Iya. begitu. Kendala-kendala apa? Kalau kita bicara kendala untuk bisa mengatasi mereka apa saja yang mungkin kira-kira masih jadi PR nih gitu. Iya, anak Gen Z kita itu Gen Z itu kan lebih suka yang cepat, fleksibel, instan gitu Iya. kan. Gitu. Dan nggak mau mungkin diceramahi rasanya ya. Nggak mau, ya, begitulah kira-kira. Teoritis banget gitu nggak mau Benar, ya. kita pengen yang instan gitu kan. Nah, jadi kadang hal-hal gitu kan kayak apa namanya, edukasi ini kan perlu proses begitu ya, perlu jangka waktu Iya. gitu. Nah, itu yang kadang memang jadi tantangan buat anak-anak muda sekarang, apalagi dengan kesibukan mereka yang kalau kita lihat di Tarakan ini warung kopinya penuh terus Ya, begitu betul. kan. Coffee shop Nah, begitu menjamur betul. di Tarakan. Betul. Nah, makanya kadang juga kita mencoba mengadakan kegiatan, rencana kita mengadakan kegiatan yang memang vibes-nya benar-benar kalau kata anak Gen Z lebih chill gitu lah. Wow, lebih chill, Pak Lurah, lebih chill. Iya, ya, Dan asik kayak lah ya gitu. 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 Jadi supaya mereka lebih dapat apa yang mau kita sampaikan gitu. Dan Baik. lebih bukan cuma dengar, kadang kan mereka dengar tapi nggak mencerna, Iya. nggak melakukan. Nah, harapan kita adalah mereka mendengar dan meresapi dan melaksanakan. Oke. So, tolak ukurnya apa, Mas Fauzan? Kira-kira yang bisa mengindikasikan bahwa program sosialisasi yang dilakukan ini bisa sukses. Apa yang menjadi tolak ukur menurut Mas Fauzan? Untuk jangka, karena kan ini kita mencoba baru di tahun pertama untuk ke anak mudanya gitu ya. Untuk saat ini sebenarnya lebih ke arah mereka aktif dalam kegiatan, mereka aktif dalam kegiatan yang kita adakan gitu. Dan mereka antusiasnya tinggi. Itu sebenarnya sudah menjadi apa ya? Tolak ukur awal Iya. bahwa mereka lumayan tertarik nih dengan kegiatan gitu. Kalau misalkan kan ibaratnya kalau itunya aja mereka sudah nggak mau ikut kan berarti kan sudah tertolak mentah lah Iya, gitu iya. program kita. Tapi kalau misalnya mereka antusias gitu kan, mau ikut kegiatan, nah itu menurut kita di awal ini udah jadi apresiasi sih buat. Jadi apresiasi ya. Dan ini tentunya garda paling depan nih pihak kelurahan nih Pak Lurah. Betul. Nah ini bagaimana Pak Lurah menganjurkan, mengimbau anak-anak muda-muda ini untuk bisa ikut edukasi atau sosialisasi ini seperti apa? Apa yang dilakukan Pak Lurah? Ya kebetulan di kelurahan itu kan sudah terbentuk juga namanya PIKR, remaja itu kan. Nah, melalui mereka itulah sebenarnya harapan-harapan kita ada agen-agen khusus dari mereka supaya Agent of change ya agent Pak of ya. change lah kalau yang ini bahasa anunya kerennya Kerennya. gitu kan. Nah dari mereka lah harapannya bisa menyasar ke teman-temannya. Jadi maksudnya supaya informasi-informasi yang sudah kita sampaikan Betul. bisa disampaikan lebih luas lagi sebenarnya. Bisa jadi getok tular dari Iya. satu orang bisa ke teman-temannya mungkin sebayanya. Yang kita harapkan nanti antar sesama Gen Z bisa saling berkomunikasi Bisa dengan berkomunikasi. baik begitu ya. Betul. Tahu bagaimana dimensi berpikir masing-masing tentunya. Betul. Baik, Mas Fauzan, apa harapannya terkait dengan program-program yang dijalankan dalam program CDO ini tentunya ke Kelurahan Gedung Lingkas, ada Genting, ada Gunting dan lain sebagainya. Apa harapannya? Ya, seperti pada awal program ini lahir sebenarnya kalau dari Pertamina sendiri berharap adanya peningkatan ekonomi dari masyarakat atau spesifik dalam hal ini kader posyandu begitu kan. Karena kesejahteraan kader bagaimanapun mereka juga di lini paling depan terhadap penurunan stunting begitu. Jadi kita harus thanks to mereka juga Iya, begitu betul. kan. Kita harus mensejahterakan mereka, mencoba untuk meningkatkan ekonomi mereka begitu. Terus yang kedua juga sama goals utama program ini adalah zero stunting Ya. begitu dengan berbagai macam caranya dan juga kita berharap generasi-generasi yang saat ini akan menjadi generasi masa depan gitu. Mereka sudah aware terhadap kesehatan segala macam. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan
pola-pola sehat itu sudah mulai apa ya, sudah mulai menjamur kayak misalkan Yes. tren lari, tren clean eating Yeah. gitu kan. Itu udah benar-benar Gen Z itu udah kayaknya boleh deh diterapin dari sejak dini gitu Betul, kan. betul. Nah, itu kan juga salah satu apa ya, upaya untuk meningkatkan kesehatan gizi dari si pemuda-pemudi itu. Luar biasa. Jadi artinya sekarang Gen Z sudah mulai hidup sehat ya, Betul. karena akses informasi sudah bebas juga mereka Betul. dapatkan dan mereka bisa mengakses dengan mudah begitu. Betul. Harapannya ke depan generasi emas 2045 ya Pak Lurah. Betul. Mudah-mudahan ini bisa Mudah-mudahan tercapai begitu ya. tercapai. Pak Lurah, this is the reason kenapa Anda dihadirkan pada hari ini Kelurahan Gunung Lingkas, karena reason yang paling jelas adalah karena cukup berhasil dalam menangani stunting begitu. Makanya Pak Lurah saat ini hadir gitu. Harapannya apa Pak Lurah untuk kegiatan dan program-program yang sudah dijalankan ini, seperti apa ke depannya? Harapan kami ke depannya memang program ini terus ada dan selalu tumbuh gitu. Tapi harapannya memang, harapan terbesarnya memang kasus stuntingnya yang harus zero stunting. Iya. Jadi memang kami sebenarnya punya mimpi kemarin di tahun sebelum exitnya program CSR itu Iya. kan, memang CSR kan 5 tahun. Sebelum exitnya, maka exit pula kasus stunting. Iya. Harapannya seperti Harapannya itu. seperti itu. Jadi makanya kami selalu mengedukasi masyarakat. Bukan cuma masyarakat, sebenarnya kami juga mengedukasi kadernya. Ya, Takutnya yang paling kader ini kan mereka yang ujung tombaknya kan, ujung tombaknya. Jadi selalu kami setiap kegiatan, hampir mau setiap kegiatan Posyandu itu kami infokan ke kader bahwa mohon untuk pengukurannya di Iya. jangan sembarangan, Iya. jadi supaya Jangan dikira-kira jangan ya, Pak, ya. dikira-kira, gitu, supaya tidak ada kasus baru gitu Betul, kan. Kami betul. menjaga supaya tidak ada kasus baru. Tapi alhamdulillah mungkin khususnya di Kelurahan Gunung Lingkas, ibu-ibu kadernya sudah cukup Mumpuni aware, semua ya, Pak. mumpuni, karena sudah terlatih semua gitu. Nah, harapannya memang ini akan terus berjalan maksimal sampai nanti kami benar-benar zero stunting. Baik, top Pak Lurah Gunung Lingkas ya. Ini masyarakatnya pada nonton nih kayaknya nih ya. Sama kader-kader di Gunung Lingkas juga. Baik, Mas Fauzan, terakhir, apa yang mungkin bisa Anda sampaikan, hal penting lainnya yang mungkin Anda sampaikan, baik secara perusahaan, begitu Pertamina, harapan-harapannya, dan thanks to siapa mungkin, apa ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, jadi kita Pertamina selalu bersinergi begitu dengan pemerintah, Iya. dengan media begitu kan, untuk peningkatan kesejahteraan di masyarakat. Bagaimanapun itu menjadi tanggung jawab kita yang sudah ternaskah dalam undang-undang Yes. gitu kan. Nah, terus juga kita mau thanks to buat kader-kader Posyandu, buat teman-teman dari Puskesmas, PLKB Gunung Lingkas, Iya. kelurahan, semua stakeholder terkait tanpa mengurangi rasa hormat begitu kan, karena mereka menjadi partner kita dalam program-program yang alhamdulillah sudah terlihat hasilnya walaupun belum Alhamdulillah. sampai pada goalsnya begitu. Terus juga kita mau menghibau untuk hidup sehat itu tidak susah sebenarnya, bahkan kalau bisa dibilang lebih menghemat begitu kan. Jadi kita berharap sesuai dengan visi pemerintah, generasi emas 2045 itu bisa terpenuhi. Amin. Dan juga jangan lupa beli nugget KUB Seruni. Nah, itu dia yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Sudah, nanti saya tanyakan, itu sudah dipasarkan secara umum ya Pak Lurah ya? Sedang diusahakan. Sedang diusahakan, Karena ya. kita juga berkoordinasi sama BPOM untuk Harus ada iya, izin iya. edarnya kan. Ada proses-proses Ada yang harus proses. dilewati Betul. dulu ya. Bentar lagi insya Allah kalau misalkan tidak ada halangan itu akan rilis. Akan Karena dirilis kita ya. benar-benar nuggetnya sehat gitu kan. Tidak memakai bahan-bahan yang berbahaya. Betul. Jadi perizinannya juga tidak rumit. Baik, mudah-mudahan cepat bisa kelar ya prosesnya, jadi bisa cepat dirilis dan disebarluaskan ke Siap. masyarakat Nanti tentunya. bisa batu pasarkan begitu ya Mas? Betul, betul. Baik, dan kita bangga banget Pak Lurah ya, punya Gen Z seperti beliau ini, Betul. luar biasa. Sangat Makanya membantu. yang jelas untuk merencanakan kehamilan, merencanakan kelahiran itu tentunya menjadi hal yang sangat penting. Jadi para ibu di luar sana, kalau pengen nanti anaknya sesukses Mas Fauzan, secerdas Mas Fauzan, ya memang harus rencanakan kelahirannya begitu ya kan, supaya nanti tidak hanya stunting tapi kita juga punya generasi-generasi penerus kita yang luar biasa, yang berpotensi dan bisa berkarya untuk anak bangsa. Begitu Pak Lurah ya. Pak Lurah, terakhir closing statement, apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat Anda di luar sana, masyarakat Gunung Lingkas yang mungkin sedang menyaksikan siaran ini, dan tentunya juga untuk para kader dan juga teman-teman di kelurahan yang membantu program-program Gunting ini. Silakan Pak Lurah. Terakhir mungkin
terima kasih mungkin kepada masyarakat Kelurahan Gunung Lingkas, khususnya ada Ketua RT, sebenarnya perannya juga semua sangat luar biasa, Ketua RW, bahkan kader, khususnya kader Posyandu. Nah, kader Posyandu ini memang yang ujung tombak kami selama ini untuk mengentaskan kasus stunting di Kelurahan Gunung Lingkas. Terima kasih sudah bekerja keras selama ini. Memang ada hal mungkin yang ibaratkan mungkin tidak sesuai dengan jeripaya dari tenaga yang mereka keluarkan, tapi itu bentuk pengabdian mereka sebenarnya yang selama ini yang mungkin tidak terbayarkan, tidak ternilai dengan satu hal dengan yang lain. Makanya mungkin berpesan kepada khususnya untuk kader Posyandu tetap semangat melayani masyarakat untuk hidup terus sehat, karena keberlangsungan masa depan generasi kita itu salah satunya bertumbuh kepada kader-kader yang baik. Betul. Itu saja Pak. Pokoknya tetap semangat, tetap sehat Pak ya. Semua pihak yang terkait dengan program-program ini, tentunya dari Pertamina juga teman-teman Mas Fauzan dan tim tentunya, kita berharap gerakan-gerakan semacam ini akan terus diberlakukan. Dan yang paling penting memang tetap harus sehat, karena kalau nggak sehat kita nggak bisa lakukan apa-apa ya kan. Terima kasih sekali lagi Pak Lurah untuk edukasi kita hari ini, perbincangan yang cukup berdaging hari ini ya. Mas Fauzan juga terima kasih banyak waktunya. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini bisa memberikan edukasi yang baik, terus kemudian juga memperlebar dimensi berpikir masyarakat dan pemirsa di luar sana yang menyaksikan siaran ini. Sekali lagi terima kasih banyak, salam untuk keluarga dan teman-teman ya. Baik, dan pemirsa, demikian tadi akhir perbincangan kita di editorial pagi hari ini. Saya Rio Bayu, beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, sampai jumpa.